Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3642, Kondisi Yang Maha Kuasa. Cakar naga mencengkeram pedang emas itu dan pedang emas itu pun runtuh. Kemudian, cakar naga itu tidak berhenti dan terus mencengkeram makhluk kuat dari suku penyihir dan suku manusia bersayap. Cakar naga itu semakin membesar. Pada akhirnya, cakar itu tampaknya telah menyelimuti seluruh suku penyihir dan sosok perkasa suku manusia bersayap, seolah-olah akan membunuh mereka dengan sekali cengkeraman. Blokir itu. Kedua dewa itu terkejut. Mereka meraung dan menyerang bersama. Mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan menyerang cakar naga. Ledakan. Suara ledakan yang menggetarkan bumi terdengar. Cahaya menyilaukan menyebar ke segala arah, dan pada akhirnya, dua sosok besar mundur. Mereka adalah dua ahli maha kuasa dari suku manusia bersayap dan suku penyihir. Mereka terpaksa mundur, terhuyung-huyung dan terus-menerus menyemburkan darah. Wajah mereka sangat jelek dan terkejut. Mengaum, raungan naga mengguncang langit dan bumi. Cakar naga terus menerjang ke arah dua maha kuasa dari suku manusia bersayap dan suku penyihir. Ayo pergi. Dua makhluk kuat dari suku manusia bersayap dan suku penyihir tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bergerak dan menghilang di langit. Dia malah langsung mundur, tidak berani tinggal. Ini. Para teladan berbagai ras di planet induk ras naga tercengang saat melihat ini. Situasinya berubah begitu cepat. Sebelumnya, mereka mengira bahwa dua makhluk kuat dari suku manusia bersayap dan suku penyihir akan berhasil. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat berikutnya, dua makhluk kuat itu akan terluka parah dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Khususnya, para jenius dari suku manusia bersayap dan mereka yang memiliki dendam terhadap Lu Ming sangat kecewa. Astaga, Lu Ming menghela napas panjang lega. Batu besar di hatinya akhirnya terlepas. Bohong kalau bilang dia tidak gugup atau stres tadi. Dia adalah leluhur besar suku Wu dan suku manusia bersayap, seorang guru tingkat atas. Dia terkenal bahkan di seluruh alam semesta purba, dan kultivasinya jelas di atas kaisar surgawi. Bahkan dengan 10.000 segel naga sebagai penghalang, ahli seperti itu masih memberinya banyak tekanan. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia tidak memiliki segel naga 10.000, dia bisa diledakkan sampai mati 10 atau bahkan 100 kali dalam satu tarikan napas. Perbedaannya terlalu besar. Dia masih sangat kecil dan lemah di seluruh alam semesta purba. Namun, Lu Ming yakin bahwa selama dia diberi waktu, dia akan tumbuh dengan sangat cepat. Pada akhirnya, dia akan mampu menginjak-injak keberadaan yang tidak dapat dia tandingi. Semua talenta tertinggi dari planet induk klan naga, dengarkan baik-baik. Aku akan menyetujui satu syarat, siapapun yang bisa membunuh Lu Ming. Selama itu dalam kekuatanku, aku pasti akan membantunya. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari alam semesta yang luas dan menyebar ke seluruh planet induk ras naga. Itu suara manusia bersayap. Semua orang sampai pada kesimpulan ini sekaligus. Kemudian, mata banyak orang mulai terasa terbakar. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang membara. Selama Lu Ming terbunuh, Yang Maha Kuasa dari suku manusia bersayap akan menyetujui salah satu syaratnya. Selama itu masih dalam kemampuan Yang Maha Kuasa, dia akan melakukannya. Kondisi ini terlalu menggoda. Bagaimana status Maha Kuasa ras manusia bersayap? Apa basis kultivasinya? Salah satu persyaratannya bernilai jumlah uang yang tak terbayangkan. Banyak orang dipenuhi dengan niat membunuh ketika mereka melihat Lu Ming. Jika kau ingin membunuhku, maka bersiaplah untuk dibunuh olehku. Lu Ming memegang tombak Dewa Tirani di tangannya, semangat juangnya membumbung tinggi. Matanya bagai kilat saat ia mengamati sekelilingnya. Mereka yang tersapu olehnya merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat dan tidak dapat menahan diri untuk mundur. Pada saat ini, mereka teringat betapa mengerikannya Lu Ming. Mereka yang ingin membunuh Lu Ming semuanya mati sekarang. Bahkan Lei Yi telah terbunuh. Bagaimana mereka bisa menghadapi Lu Ming? Tentu saja, ada banyak dari mereka di tempat kejadian. Tidak ada kekurangan para jenius papan atas yang telah menembus ke alam dewa surgawi tingkat keempat atau bahkan kelima. Dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang bersama, mereka juga dapat memusnahkan Lu Ming menggunakan taktik gelombang manusia. Namun siapa yang harus pergi lebih dulu? Tidak diragukan lagi, orang yang menyerang lebih dulu akan berada dalam bahaya besar.
Dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh Luming. Mereka semua ingin yang lain maju terlebih dulu, jadi untuk sesaat, tak seorang pun bergerak. Sepertinya mereka tidak berani bergerak. Luming berkata dingin dengan nada mengejek. Dia lalu berbalik dan melangkah pergi. Para tokoh terkemuka dari berbagai ras tidak berani menghentikannya saat ia berjalan lewat. Mereka semua bubar dan memberi jalan bagi Luming. Tak lama kemudian, Luming menghilang dari tempat itu. Itu adalah syarat dari Yang Maha Kuasa dari suku manusia bersayap. Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Seseorang berkata dengan enggan. Apa yang bisa kita lakukan? Dia hanya dewa tingkat ketiga dan dia sudah sangat kuat. Jika kau berani maju, majulah. Aku pasti tidak akan menghentikanmu. Pergilah, aku tidak akan menghentikanmu. Semua orang ikut bersuara, dan tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani mengejarnya. Kita memang bukan tandingan Luming, tetapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa membunuhnya. Jangan lupa bahwa Lei Yi bukanlah satu-satunya yang memasuki planet induk klan naga lebih dari 30 tahun yang lalu. Tiba-tiba seseorang berkata dengan dingin. Semua orang terkejut. Benar saja, Lei Yi bukanlah satu-satunya kesayangan surga yang datang hidup-hidup lebih dari 30 tahun lalu. Bahkan beberapa klan papan atas telah memilih masuk hidup-hidup. Ayo, kita sebarkan berita ini. Tentu saja, seseorang akan pergi dan mengambil kepala Luming. Ayo pergi. Banyak orang mulai pergi. Setelah Luming meninggalkan danau ombak, dia tidak kembali ke lembah naga hitam. Sosok perkasa suku manusia bersayap itu menjanjikan keuntungan besar dan meminta orang-orang untuk membunuhnya. Tidak ada yang bergerak sebelumnya, tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan bergerak nanti. Selain itu, ada pula para jenius yang memasuki planet induk ras naga lebih dari 30 tahun yang lalu. Setelah pertarungan dengan Lei Yi, Luming jelas menyadari betapa mengerikannya para jenius ini. Orang-orang ini telah masuk puluhan tahun lalu, dan tingkat kultivasi mereka tak terbayangkan dalamnya. Lei Yi tidak dianggap sebagai seorang jenius papan atas, tetapi dia sudah sangat kuat. Jika ada beberapa jenius papan atas yang datang, Luming tidak akan sebanding dengan mereka. Atau, jika Dewa Surgawi tingkat ketujuh datang, Luming hanya bisa melarikan diri dengan patuh. Oleh karena itu, jika dia kembali ke lembah naga hitam, dia mungkin akan melibatkan orang-orang di sana. Setidaknya akan lebih baik tanpa dia di dekat. Tidak lama kemudian, Luming menemukan tempat tersembunyi. Di suatu tempat yang agak terpencil, terdapat sebuah retakan di tanah. Setelah memasuki tempat itu, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang cukup luas. Dia duduk bersila dan mengeluarkan lusinan cincin penyimpanan, yang semuanya diperolehnya dari keajaiban manusia bersayap. Luming pertama-tama mengeluarkan cincin penyimpanan Lei Yi untuk melihatnya. Mata Luming berbinar. Seperti yang diharapkan, ada panen. Luming mengabaikan bahan-bahan tempa biasa, pil, senjata surgawi, dan kristal surgawi. Pandangannya tertuju pada beberapa obat-obatan surgawi. Ada lusinan obat-obatan surgawi, dan masing-masingnya memiliki energi kehidupan yang sangat padat. Lebih dari setengahnya merupakan ramuan dewa yang berguna bagi Kaisar Dewa. Efek pengobatan dari obat surgawi semacam ini sangat mengejutkan. Sangat sulit bagi dewa-dewa untuk memurnikannya, jadi Lei Yi meninggalkannya. Selain itu ada pula rumput asal kehidupan dan buah asal surgawi. Total ada 7 rumput asal kehidupan. Jumlah buah Tianyuan ada 15 buah. Mereka ditempatkan dalam 2 kotak bening. Panen besar, pastinya panen besar. Mata Luming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Bab 3643, Istana Naga Bawah Air. Luming tidak dapat memurnikan obat dewa untuk saat ini, tetapi dia dapat memurnikan rumput asal mula kehidupan dan buah asal surgawi, yang akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Luming berspekulasi bahwa Lei Yi telah meninggalkan rumput kehidupan dan buah Tianyuan karena ia telah mencapai jalan buntu. Faktor kekuatan surgawi asal Rai telah dibangkitkan 6 kali. Langkah sebelumnya adalah kebangkitan ke-7. 6-7 kali terlalu sulit. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan 5 rumput vitalitas. Selain itu, keterampilan rahasia asal Rai Yi telah memutuskan 2 belenggu, tetapi memutuskan 3 belenggu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan 15 buah Tianyuan. Itulah sebabnya Rai Yi tetap tinggal. Tentu saja, ini hanya tebakan Luming. Mungkin ada alasan lain. Akan tetapi, apapun alasannya,
benda itu sekarang menjadi milik Luming. Menyaring, Luming mengatur napasnya sejenak dan menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik. Kemudian, ia mengeluarkan rumput asal kehidupan, menelannya, dan mulai memurnikannya. Setelah memurnikan kelima ramuan vitalitas, seperti yang diharapkan, kekuatan suci terakhir Luming telah mencapai 5 kebangkitan. Dengan cara ini, ke-11 jenis kekuatan surgawi Luming semuanya telah bangkit 5 kali. Itu sangat seimbang. Setelah memurnikan ramuan kehidupan, Luming mengeluarkan buah asal surga dan memurnikannya. Waktu berlalu dan 2 bulan pun berlalu. Dalam waktu 2 bulan, Luming telah memurnikan semua rumput kehidupan dan buah asal surga. Akhirnya, ia juga berhasil memutuskan belenggu ketiga dari keterampilan rahasia asal, Gerbang Dewa. Dengan cara ini, Luming memiliki 4 keterampilan rahasia asal, tombak dewa yang mendominasi, lonceng kejahatan surgawi, sepatu bot pemusnah angin, dan gerbang master, untuk memutuskan belenggu kedua. Sepertinya aku harus pergi ke istana naga bawah laut. Luming mengeluarkan giok dewa mimpi dan melihatnya. Dia kemudian berpikir keras. Selama kurun waktu ini, Luming akan mengeluarkan giok dewa mimpi setiap beberapa hari untuk mengamati pergerakan orang lain. Ia ingin melihat apakah ada yang mencarinya untuk membunuhnya. Pada awalnya, memang ada beberapa orang jenius yang datang lebih dari 30 tahun lalu untuk mencari Luming. Sayangnya, mereka tidak menemukan jejaknya. Kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi di planet induk ras naga, yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah Istana Naga. Seseorang telah menemukan jejak Istana Naga di dasar laut. Apa itu Istana Naga? Menurut legenda, ketika klan naga berada di puncaknya, Istana Naga merupakan kekuatan terbesar di planet induk klan naga. Itu adalah tanah suci sejati bagi ras naga, dan menguasai semua naga di dunia. Saat berita ini keluar, langsung menimbulkan kegemparan. Dibandingkan dengan Istana Naga, reruntuhan dan tanah suci lainnya jauh lebih rendah. Jika ada peluang besar seperti itu di reruntuhan lain, bagaimana dengan Istana Naga? Semua teladan menjadi gempar. Para talenta tertinggi dari 3 benua di planet induk ras naga semuanya berkumpul di lautan, ingin pergi ke Istana Naga. Akan tetapi, ada banyak binatang laut kuat yang menjaga Istana Naga. Selama waktu ini, para talenta tertinggi dari berbagai ras telah berkumpul. Dikatakan bahwa bahkan para talenta tertinggi yang telah masuk lebih dari 30 tahun yang lalu telah muncul. Para talenta tertinggi dari semua ras telah bergabung untuk membunuh binatang laut itu dan memasuki Istana Naga. Dia telah membunuh banyak binatang laut baru-baru ini, dan hanya beberapa jenis binatang laut yang tersisa. Pada saat ini, Luming memutuskan untuk berangkat. Dia tidak akan melewatkan tempat seperti Istana Naga. Dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk kultivasinya sekarang. Dia tidak boleh melewatkan kesempatan apapun. Luming segera mengambil tindakan dan menuju ke laut. Mimpi itu sangat hidup. Banyak orang membicarakannya, dan mereka telah menjelaskan dengan jelas lokasi Istana Naga. Setelah melintasi daratan luas dan berjalan beberapa saat, Luming akhirnya tiba di laut. Lautan tak berbatas itu luas. Ombak menderu, dan samar-samar terlihat tubuh binatang laut yang sangat besar berguling-guling. Lautan di planet induk ras naga berbeda dengan lautan di planet biasa. Lautan di planet biasa tidak lagi menjadi ancaman bagi Luming. Namun, lautan di planet induk suku naga berbeda. Itu masih memberi Luming perasaan yang tak terduga dan tekanan yang kuat. Itu seperti ketika dia menghadapi lautan di alam purba. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luming berlari keluar dan menuju tujuannya. Setelah beberapa hari, Luming berhenti. Seharusnya ada di sekitar sini. Luming bergumam dan kemudian terjun ke laut. Lautan itu sangat dalam, terutama di laut dalam. Setiap tempat di sini kedalamannya puluhan ribu mil. Luming terus menyelam. Kedalaman laut sudah gelap gulita tanpa cahaya. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi Luming. Kekuatan surgawi berkumpul di matanya. Dasar laut yang gelap masih seterang siang hari. Di lautan, ada binatang laut besar yang berenang lewat dari waktu ke waktu. Namun, mereka tidak berani mendekat karena tekanan Luming. Tak lama kemudian, Luming telah menyelam lebih dari 20.000 mil. Ada seseorang. Tiba-tiba, mata Luming berkedip. Tidak jauh dari sana, beberapa sosok sedang menuju ke satu arah, tetapi mereka tidak menyadari Luming. Mungkinkah ke arah itu? Tatapan mata Luming berkedip.
Meskipun dia tahu lokasi umumnya, dia tidak terlalu yakin dengan alamat spesifiknya. Awalnya, dia harus melihat-lihat. Sekarang setelah dia melihat orang lain, Lu Ming secara alami mengikuti mereka. Lu Ming menyembunyikan auranya dan mengikuti di belakang beberapa dari mereka dari kejauhan. Dunia bawah lautnya sangat aneh dan mempesona. Namun, Lu Ming tidak berminat untuk mengaguminya. Setelah menempuh perjalanan beberapa ratus ribu mil, jumlah orang tersebut berangsur-angsur meningkat. Mereka semua adalah kesayangan surga dari berbagai ras. Kelompok-kelompok mereka tersebar di laut depan. Lu Ming tidak mendekat. Dia memilih batu tersembunyi dan bersembunyi di baliknya. Kemudian, dia mengeluarkan ruang ilusi dan mengamatinya. Ada informasi yang dia butuhkan di dalamnya. Seperti yang diharapkan, di ruang ilusi, para jenius dari berbagai ras sedang berdiskusi. Ternyata mereka tidak jauh dari Istana Naga, tetapi masih ada binatang laut yang menghalangi jalan mereka. Namun, hanya ada beberapa jenis binatang laut yang tersisa. Beberapa ras yang lebih kuat berencana untuk bergabung dengan ras lain untuk memusnahkan binatang laut. Mereka sepakat untuk mengambil tindakan dalam 2 jam. Lu Ming memandanginya sejenak dan menunggu dengan tenang. 2 jam berlalu dengan cepat. Pada saat ini, para kesayangan surga dari semua ras mulai bergerak. Mereka berkumpul dan bergerak maju. Lu Ming mengikuti dari kejauhan. Tidak jauh di depan terdapat palung samudera yang sangat lebar dan besar. Para tokoh dari berbagai ras memasuki parit dan terus bergerak maju. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk besar muncul di hadapan mereka. Berdecit. Makhluk-makhluk raksasa itu berwarna merah di sekujur tubuh. Mereka mengeluarkan teriakan-teriakan aneh dan menyerang makhluk-makhluk kesayangan surga dari berbagai ras. Lobster. Makhluk besar itu sebenarnya adalah lobster, yang masing-masing panjangnya mencapai 100 mil. Lobster sejauh 100 mil. Membunuh. Para dewa dari berbagai ras juga berteriak. Kekuatan surgawi mereka meledak. Di laut dalam yang gelap, mereka seperti bola lampu besar saat mereka maju dan bertarung dengan lobster sejauh 100 mil. Kekuatan tempur lobster-lobster itu sangat mengejutkan. Mereka semua adalah kultivasi alam dewa-dewa. Beberapa kekuatan tempur bahkan lebih kuat, mampu bertarung dengan keberadaan dewa-dewa tingkat kelima atau keenam. Antena mereka setajam pisau panjang. Mereka memotong air dan beberapa makhluk surgawi akan terpotong menjadi 2. Tang mereka bahkan lebih menakjubkan dan tajam. Tang mereka bahkan bisa menghancurkan artefak dewa. Bab 3644, Favorit Surga dari Ras King Kong. Lobster-lobster ini tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang luar biasa, tetapi kekuatan bertahan mereka juga lebih menakjubkan. Seluruh tubuh mereka ditutupi oleh cangkang luar yang keras, dan beberapa orang dengan basis kultivasi yang lemah hanya dapat meninggalkan bekas yang dangkal di tubuh mereka saat serangan mereka mendarat. Namun, jumlah favorit surga dari setiap ras lebih dari 10 kali lipat jumlah lobster. Lebih jauh lagi, banyak klan besar telah menyiapkan formasi pertempuran dengan kekuatan yang mencengangkan. Akibatnya, satu demi satu pertahanan lobster raksasa itu ditembus dan mereka pun terbunuh. Secara khusus, beberapa jenius di antara mereka telah menarik perhatian Lu Ming. Orang-orang ini sangat kuat. Mereka sering menyerbu kelompok lobster sendirian dan membunuh lobster yang kuat satu persatu. Tidak ada satupun dari orang-orang ini yang lebih lemah dari Rai. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat. Mereka seharusnya sudah memasuki planet induk ras naga lebih dari 30 tahun yang lalu. Lu Ming merenung. Pembunuhan terus berlanjut. Para kesayangan surga dari ras lain berada di atas angin. Mereka membunuh lobster satu persatu. Pertarungan itu berlangsung sekitar 1 jam, dan semua lobster terbunuh. Kemudian, para dewa dari berbagai ras terus bergerak maju. Namun, tak lama kemudian, sekelompok besar binatang laut menghalangi jalan mereka. Ini adalah sekelompok kepiting raksasa, dan tubuh mereka bahkan lebih besar dari lobster berukuran 100 mil sebelumnya. Kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Ini adalah kelompok monster laut terakhir. Setelah membunuh monster laut ini, kita akan mencapai Istana Naga. Ayo pergi. Seseorang berteriak. Memang dari sini samar-samar dia dapat melihat sudut istana di hadapannya yang nampak samar-samar di lautan. Mata banyak orang menyala karena gairah. Ini adalah Istana Naga. Statusnya sama dengan tanah suci milik ras malaikat, ras jiwa, dan ras-ras papan atas lainnya. Berapa banyak harta karun yang ada di dalamnya?
Jika klan naga sedang di puncaknya, mereka tidak akan bisa masuk sama sekali. Jika dia bisa memperoleh beberapa kesempatan di dalam, dia pasti bisa terbang ke surga. Hati para paragon terbakar oleh keinginan untuk bertempur. Mereka menyerang maju dengan gila-gilaan dan mulai bertarung dengan kepiting. Pertempuran kali ini dapat dikatakan tragis. Kekuatan kepiting ini sangat mengejutkan, dan kecepatannya sangat cepat. Mereka datang dan pergi di laut dalam seperti angin. Para teladan berbagai ras mulai menderita banyak korban. Meskipun kepiting terus-menerus dibunuh, ada juga orang jenius dari berbagai ras yang terbunuh dan dimakan oleh kepiting. Di laut dalam, bau darah menyerang hidung, menarik banyak binatang laut dan ikan besar. Namun, binatang laut dan ikan-ikan ini agak lemah. Ketika mereka merasakan tekanan ruang kosong dari jauh, mereka tidak berani mendekat dan melarikan diri. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa jam. Akhirnya, para kesayangan surga dari semua ras menang. Kepiting-kepiting itu dibunuh satu per satu. Tak lama kemudian, tak banyak kepiting yang tersisa. Lagi pula, para teladan berbagai ras memiliki keunggulan dalam jumlah dan juga dapat mengatur formasi pertempuran. Waktunya keluar, Lu Ming bergumam. Kepiting-kepiting itu akan segera dibunuh, dan istana naga sudah di depan mata. Inilah saatnya untuk bergerak. Jika tidak, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan. Asyik, Lu Ming berlari keluar dan menuju kerumunan. Banyak orang memandangnya dan terkejut. Itu Lu Ming. Itu Lu Ming. Seketika banyak orang berseru kaget saat mereka mengenali Lu Ming. Banyak pasang mata menatap Lu Ming. Ada ketakutan, panas, dan niat membunuh. Ada berbagai macam emosi. Lu Ming agak terdiam. Dia tahu bahwa dia akan dikenali begitu dia muncul dan akan menarik perhatian. Itulah sebabnya dia bergegas keluar saat ini. Karena sangat sulit untuk menyembunyikan identitas seseorang di alam dewa surgawi. Terlalu mudah baginya untuk mengubah penampilan dan bentuk tubuhnya. Hanya dengan satu pikiran, tubuhnya akan berubah. Namun, pengenalan seseorang oleh alam dewa surgawi tidak bergantung pada penampilan. Karena setiap orang dapat mengubah penampilan mereka sesuka hati. Alam dewa surgawi mengenali orang berdasarkan sumber kehidupan. Dan sumber kehidupan seseorang sangat sulit diubah. Oleh karena itu, meskipun Lu Ming menyamar, dia akan mudah dikenali. Oleh karena itu, dia tidak menyamar dan bersembunyi di belakang, baru muncul sekarang. Suara mendesing. Pada saat itu, seekor kepiting besar berlari mendekat. Salah satu kakinya yang panjang membelah air laut seperti pedang besar dan menebas kerumunan. Aduh, salah satu teladan yang lebih lemah, yang berfokus pada Lu Ming, terpotong dua oleh kaki kepiting. Kaki kepiting itu bersiul dan menebas Lu Ming. Asyik. Tombak Dewa Tirani muncul di tangan Lu Ming. Dia mengayunkannya dan menghantam kaki kepiting itu. Kekuatan dahsyat meledak dan kaki kepiting itu meledak. Daging kepiting seputih salju beterbangan kemana-mana. Setelah itu, Lu Ming melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap, dia sudah berada di atas kepala kepiting raksasa itu. Dia memegang tombak dengan kedua tangan dan langsung menusuk kepala kepiting raksasa itu. Kepiting raksasa itu mengeluarkan teriakan aneh, tubuhnya yang besar berguling dan meronta sekuat tenaga, lalu perlahan-lahan mati. Setelah dengan mudah membunuh seekor kepiting raksasa, Lu Ming maju selangkah dan menghadapi kepiting raksasa kedua. Meskipun kepiting raksasa ini sangat kuat, mereka masih jauh dari Lu Ming. Tak lama kemudian, kepiting raksasa kedua dibunuh oleh Lu Ming. Pada saat itu, jumlah kepiting raksasa semakin mengecil, dan yang tersisa hanya beberapa lusin saja. Hasil pertempuran sudah diputuskan. Tidak lama lagi semua kepiting raksasa akan terbunuh. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming merasakan ledakan dahsyat datang dari sisinya. Gelombang udara yang mengerikan melonjak ke arah Lu Ming. Air laut terkompresi bersama dan meledak ke arah Lu Ming. Serangan mendadak. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Tanpa ragu, dia mendorong tombak Dewa Tirani itu ke samping. Ledakan. Tombak dewa yang kejam itu menembus air laut yang terkompresi dan menusukkannya menjadi kepalan tangan emas. Kekuatan yang mengerikan meledak dan menyapu ke segala arah. Air laut dalam radius puluhan kilometer terhempas, membentuk ruang hampa. Orang harus tahu bahwa ini adalah puluhan ribu mil di dalam lautan. Air laut di planet induk ras naga sangat mengejutkan dan mengandung energi yang mengerikan. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan air laut biasa. Oleh karena itu, pada kedalaman puluhan ribu mil,
tekanan air laut tidak bisa dianggap remeh. Meski begitu, tabrakan antara keduanya tetap menyebabkan air laut dalam radius puluhan kilometer meledak. Ini terbukti. Lu Ming merasakan kekuatan seperti gunung melonjak. Tubuhnya bergetar dan dia mundur dengan cepat. Kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih hebat dari Rai. Hati Lu Ming tergerak. Baru saja dia sedang terburu-buru dan tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya, sehingga dia terpaksa mundur oleh pukulan pihak lain. Namun, dari pukulan itu, Lu Ming masih bisa merasakan bahwa orang yang menyerangnya sangat kuat. Itu hanya pukulan biasa. Lu Ming melihat ke depan. Dia melihat seorang pemuda yang sangat kekar, tingginya sekitar 3 meter. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan otot-ototnya seperti berlian. Ini, balapan King Kong. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Dia pernah bertemu dengan ras Vajra sebelumnya di galaksi Qintian di dinasti suci kekosongan besar. Akan tetapi, ras Vajra di sana hanyalah sebuah cabang, dan garis keturunan mereka tidaklah murni. Mereka jauh dari ras Vajra yang sebenarnya. Ras Vajra sejati sangatlah kuat dan dapat menduduki peringkat 200 teratas dari 10.000 ras kuno. Makhluk Vajra di depannya jelas merupakan makhluk Vajra murni dengan tubuh seperti Vajra. Bab 3645 Ular Laut. Itu Jinlu dari ras King Kong. Kudengar dia juga memasuki planet induk ras naga lebih dari 30 tahun yang lalu. Dia juga seorang jenius tingkat atas, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari Rai. Sepertinya dia mengincar Lu Ming. Itu wajar. Siapa yang tidak akan tergoda dengan syarat yang ditawarkan oleh manusia bersayap? Kurasa orang-orang lain yang datang 30 tahun lalu juga tergoda. Lingkungan sekitar ramai dengan diskusi. Jadi, kau adalah Lu Ming. Kudengar kau sangat kuat, tapi hanya itu yang kau punya. Jinlu mencibir dan menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. Kau dan aku tidak punya permusuhan. Jika kau ingin melawanku, kau harus siap untuk dibunuh. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, kau pikir kau bisa membunuhku hanya karena kau bisa membunuh Rai. Percayalah, aku juga bisa membunuh Rai. Jin Yan tertawa terbahak-bahak. Ia menatap Lu Ming dengan tatapan membara seolah-olah ia telah melihat harta karun yang tak tertandingi. Ledakan. Dia melangkah maju, dan otot-otot di sekujur tubuhnya bergetar. Air laut di sekitarnya langsung terdorong keluar. Saat Jinlu maju, auranya tumbuh semakin kuat, dan segera mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, pakaian tempur tipis muncul di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Inilah asal-muasal keterampilan rahasianya. Meskipun dia meremehkan Lu Ming secara lisan, dia tidak berani meremehkan tindakannya sama sekali. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya dalam serangan pertamanya. Ledakan. Dia melancarkan pukulan. Air laut di depan tinjunya meledak dan terus-menerus terkompresi, berubah menjadi serangan mengerikan yang menghantam Lu Ming. Bertarung. Lu Ming melolong panjang. Dia sama sekali tidak takut. Pada saat ini, dia juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Formula karakter pertempuran diaktifkan, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. 18 tetes darah Dewa Purba diaktifkan. Kekuatan tombak Dewa Tiran untuk memutuskan belenggu kedua diaktifkan. Asyik, tombak Dewa Tirani itu bergetar sedikit, dan air laut di sekitarnya meledak, membentuk ruang hampa. Kemudian, tombak itu menyapu ke depan. Ledakan. Tombak Dewa Tirani itu bertabrakan dengan tinju Jinlu untuk kedua kalinya. Ledakan kali ini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Air laut menguap, dan kekuatan yang mengerikan keluar, membentuk gelombang besar di dasar laut. Para kesayangan surga dari ras lain tidak berani tinggal. Mereka semua mundur jauh. Setelah keduanya bertukar satu gerakan, mereka tidak mundur sama sekali dan menyerang untuk kedua kalinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kecepatan keduanya sungguh mencengangkan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Seluruh area meledak dan menjadi kacau. Ding ling ling. Setelah bertukar puluhan pukulan, Lu Ming menggunakan lonceng kejahatan surgawi. Kemudian, pintu dominasi terbang keluar dan menekan Jinlu. Serangan jiwa tidak berguna bagiku. Hancurkan. Jinlu mengeluarkan raungan panjang dan kekuatan surgawinya meledak. Tubuhnya, yang seperti berlian, benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tidak diragukan lagi bahwa Jinlu juga telah mengembangkan keterampilan fisik rahasia dan penguasaannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Ditambah dengan bakatnya,
dia begitu kuat sehingga Lu Ming harus menganggapnya serius. Sejujurnya, kekuatan tempur Jin Lu memang lebih kuat dari Rai. Lei Yi sebenarnya hanyalah seorang jenius biasa. Ia hanya beruntung telah memasuki planet induk klan naga beberapa dekade sebelumnya. Dengan bantuan sejumlah besar sumber daya, ia telah mengembangkan kultivasinya, faktor kekuatan surgawi asal, dan teknik rahasia asal ke tingkat yang tinggi. Namun, keterampilan lainnya sangat biasa, seperti penggunaan kekuatan suci, keterampilan rahasia konstitusi, dan keterampilan rahasia tambahan lainnya. Jin Lu berbeda. Dia memang jenius tingkat atas sejak awal. Tidak hanya basis kultivasinya, tetapi juga faktor kekuatan surgawi asal-usulnya, teknik rahasia asal-usulnya, teknik rahasia konstitusinya, dan teknik rahasia tambahannya juga sangat mendalam. Meskipun tingkat kultivasinya juga merupakan dewa surgawi tingkat ke-6, kekuatan tempurnya benar-benar di atas Lei Yi. Sebelum bertarung dengan Lei Yi, Lu Ming takut dia tidak akan sebanding dengan Jin Lu. Dalam pertarungan langsung, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun sekarang, ke-11 kekuatan surgawinya telah diperkuat 5 kali lipat. Dengan gerbang dewa yang telah terputus belenggu keduanya, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Ledakan, ledakan, serangan dari kedua belah pihak terus berbenturan dan meledak. Namun, pada akhirnya, masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Pada saat ini, puluhan kepiting raksasa yang tersisa semuanya telah dibunuh. Para teladan berbagai ras memandang medan perang antara Lu Ming dan Jin Lu. Beberapa makhluk mengerikan membuka mata mereka dan tampaknya sedang mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan Lu Ming. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba bergegas menuju Istana Naga. Oh benar, Istana Naga. Ayo pergi, jangan biarkan orang lain sampai di sana lebih dulu. Ayo pergi. Tiba-tiba, para teladan semua ras bergegas menuju Istana Naga. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh perkasa suku manusia bersayap, Istana Naga jelas lebih menarik. Beberapa dari mereka ingin menyerang Lu Ming, tetapi ketika mereka melihat yang lain bergegas menuju Istana Naga, mereka hanya bisa menyerah dan bergegas ke arahnya. Ledakan, Lu Ming dan Jin Lu bertukar pukulan dan keduanya mundur. Bocah, kau punya kekuatan. Jika sesuatu terjadi sekarang, aku akan membunuhmu lain kali. Jin Lu berkata dan bergegas menuju Istana Naga. Mata Lu Ming berkedip tetapi dia tidak meneruskan serangannya. Akan sangat sulit untuk mengalahkan Jin Lu. Satu-satunya cara adalah membuang-buang waktu dan menguras kekuatan sucinya, seperti yang telah dilakukannya terhadap Rai. Terlebih lagi, pertahanan Jin Lu jelas lebih kuat dari Rai, jadi akan lebih sulit membunuhnya. Oleh karena itu, Lu Ming tidak melanjutkan serangannya. Dia juga bergegas menuju Istana Naga. Semua orang mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk berlari cepat. Mereka ingin segera masuk ke Istana Naga sebelum yang lain dan memperoleh kesempatan. Mengaum. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang keras, lalu sesosok makhluk besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Itu adalah ular laut, tetapi terlalu besar. Tubuhnya yang besar berkelok-kelok dan bergelombang, dan orang tidak dapat melihat seberapa panjangnya. Ular itu membuka mulutnya, dan kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Beberapa makhluk kesayangan surga yang terbang di depan mengeluarkan raungan ketakutan. Mereka ingin mundur, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa. Tubuh mereka terbang ke mulut ular laut itu. Tidak bagus. Lakukan, bunuh ular laut ini. Orang-orang itu meraung dan segala macam serangan meletus. Cahaya pedang, cahaya bilah pedang, dan benda-benda lain semuanya menebas ke arah ular hitam itu. Namun, setelah serangan mereka melesat, mereka terkena kekuatan melahap dan menjadi tidak berdaya. Mereka mendarat di mulut ular laut dan tidak dapat menembus pertahanannya sama sekali. Para kesayangan surga ini menjerit putus asa saat mereka berjuang mati-matian. Namun, itu sia-sia. Satu persatu, mereka ditelan oleh ular laut. Sialan, sialan. Salah satu pemuda itu sangat kuat. Dia meraung dengan marah dan berjuang dengan marah. Ia bagaikan matahari yang bersinar terang, melepaskan diri dari mulut ular laut dan berusaha keluar. Favorit surga ini pasti telah memasuki planet induk suku naga lebih dari 30 tahun yang lalu. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Jin Yan. Lebih jauh lagi, dia mahir dalam kecepatan dan terbang ke posisi paling depan. Pemuda itu hendak melepaskan diri,
namun sesaat kemudian cahaya merah menyambar dan keluar dari mulut ular laut itu. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah lidah ular laut. Lidah ular laut itu bergerak-gerak dan berguling ke arah pemuda itu. Pemuda itu meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia mengeluarkan cahaya suci yang cemerlang dengan tangannya. Cahaya itu sangat tajam. Sayangnya, cahaya itu tidak memotong lidah ular laut itu. Bab 3646, Meramu Racun. Lidah ular laut itu bagaikan cambuk lembut, mencambuk dengan kecepatan kilat. Meskipun pemuda itu kuat, dia tidak bisa menghindar sama sekali dan langsung dililit oleh lidah itu. Dengan cengkeraman yang kuat, suara tulang patah dapat terdengar. Pemuda itu memuntahkan seteguk darah dan memperlihatkan ekspresi putus asa. "Selamatkan aku, cepat selamatkan aku." Pemuda itu menjerit kesakitan. Namun, mustahil bagi siapapun untuk menyelamatkannya, karena para kesayangan surga lainnya sudah mundur. Tidak ada yang berani menghentikannya, apalagi menyelamatkannya. Lu Ming mundur lebih cepat lagi. Dia menginjak sepatu bot pemadam anginnya dan sudah berlari jauh. Lucu sekali, ular laut itu sungguh menakutkan. Lu Ming telah merasakan aura ini berkali-kali sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah aura seorang kaisar semu. Ular laut itu adalah eksistensi kuasi kaisar. Meskipun para jenius di sini kuat, dan mungkin ada jenius dewa tingkat 7 di antara mereka, orang tidak boleh lupa bahwa ini adalah laut dalam, wilayah ular laut. Bahkan jenius semacam itu, ketika menghadapi ular laut tingkat kaisar, hanya ada kematian. Si. Ular laut itu mendesis dan menjulurkan lidahnya, menarik pemuda itu ke dalam tubuhnya dan membuatnya menghilang. Kemudian, ular itu membuka matanya lebar-lebar dan mengejar kelompok itu. Berlari. Semua orang berlari menyelamatkan diri, menggunakan tenaga sebanyak yang mereka bisa. Tentu saja, mereka yang kultivasinya lebih tinggi lebih cepat dan berlari di depan, sedangkan mereka yang kultivasinya lebih rendah tertinggal di belakang. Tidak, tolong, jangan lari. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, kita mungkin bisa bertarung. Orang-orang di belakang mulai menjerit. Namun siapa yang peduli pada mereka? Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak dapat menghadapi ular laut itu. Bahkan jika mereka dapat membunuh pihak lain, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Siapa yang rela mati? Oleh karena itu, tidak seorang pun memperhatikannya. Suara mendesing. Pada saat ini, lidah merah ular laut itu terjulur lagi. Ia menyapu seperti kilat. Beberapa kesayangan surga terjerat dan mereka menjerit putus asa. Namun, usaha itu sia-sia. Ular laut itu menggulung lidahnya dan menelan mereka. Orang-orang yang berlarian di belakang merinding. Mereka begitu takut sampai hampir mengompol dan menangis memanggil orang tua mereka. "Kamu, ke belakang." Tiba-tiba, seseorang bergerak. Dia menendang orang di sebelahnya hingga terdorong ke belakang. "Ah, kamu menjijikkan." Pria itu meraung. Namun, ini juga mengingatkan yang lain. Orang-orang ini tidak dapat berlari lebih cepat dari yang lebih cepat di depan, mereka juga tidak dapat berlari lebih cepat dari ular laut. Namun, selama mereka dapat berlari lebih cepat dari yang lain, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tinggi. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di belakang melancarkan gerakan satu demi satu. Mereka menyerang orang-orang di samping atau di depan mereka. "Kamu berani. Kau cari kematian." Terdengar suara kemarahan dan perkelahian. Daerah di belakang mereka kacau balau. Beberapa orang yang terpental ke belakang ditelan oleh ular laut. "Sialan, lari." Orang-orang di belakangnya ketakutan setengah mati dan dengan putus asa menambah kecepatan kendaraan mereka. Mereka dengan cepat terbang keluar dari parit. Untungnya, begitu mereka terbang keluar dari parit, ular laut itu berhenti mengejar mereka. Ia menatap mereka dengan dingin, lalu perlahan mundur kembali ke dalam parit dan menghilang. Kelompok kesayangan surga di belakang menghela napas panjang dan menyadari bahwa mereka berkeringat dingin. Mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Setidaknya 100 kesayangan surga ditelan ular laut saat mereka melarikan diri. Melihat ular laut itu telah mundur, kelompok itu berlari sebentar sebelum berhenti. Lu Ming tidak berhenti. Dia terus berlari di depan. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Apa yang kita lakukan sekarang? Ular laut itu terlalu kuat. Ia adalah kaisar semu dan berada di laut dalam. Ia bukan sesuatu yang bisa kita hadapi.
Apakah Istana Naga akan menyerah begitu saja? Kerumunan itu berdiskusi dengan enggan. Mereka tidak rela menyerahkan Istana Naga begitu saja. Dia tidak menyangka bahwa setelah melewati lapisan binatang laut, akan ada ular laut yang kuat menghalangi jalan. Mengapa kita tidak mengirimkannya ke ruang ilusi dan bertanya kepada para senior dari berbagai ras apakah mereka punya ide? Seseorang menyarankan, dan yang lain setuju. Lalu, mereka mengirimkan apa yang baru saja terjadi ke ruang ilusi. Seperti yang diharapkan, dia menerima balasan dengan sangat cepat. Ada yang mengatakan bahwa jenis ular laut ini disebut ular pemakan naga dan suka memakan naga dewa. Ketika klan naga surgawi berada di puncak kejayaannya, ular laut jenis ini hampir punah. Mereka diburu oleh klan naga surgawi. Dia tidak menyangka bahwa istana naga dijaga oleh ular pemakan naga. Pada saat yang sama, seorang tetua menyarankan bahwa akan sulit untuk mengalahkan ular pemakan naga semu kaisar dengan kekuatan orang-orang di planet induk suku naga saat ini. Satu-satunya cara adalah menggunakan racun. Dia akan meminta 1000 klan racun untuk memurnikan racun lalu menangkap beberapa manusia naga atau naga suci sejati untuk menaruh racun pada mereka. Ular pemakan naga suka melahap ras naga. Ras manusia naga memiliki garis keturunan ras naga. Ular pemakan naga pasti akan merasakannya dan melahapnya. Dengan cara ini, ia dapat meracuni ular pemakan naga hingga mati. Ini adalah saran yang diberikan oleh seorang tetua, dan membuat mata banyak orang berbinar. Apakah klan 1000 racunmu punya sesuatu yang dapat meracuni ular pemakan naga hingga mati? Beberapa orang menyaksikan perlombaan dengan jubah warna-warni. Suku 1000 racun adalah salah satu dari 10.000 suku teratas di tanah yang belum tercemar. Mereka pandai menggunakan racun. Racun mereka sangat mengerikan sehingga membuat orang-orang takut. Ular pemakan naga itu sangat aneh. Ia mampu menelan begitu banyak makhluk kesayangan surga dan tetap baik-baik saja. Tidak mudah meracuninya sampai mati. Kami tidak punya racun seperti itu. Kata salah satu elit klan 10.000 racun. Apa, kamu tidak punya racun semacam itu? Yang lainnya semua tampak kecewa. Meskipun kita tidak memiliki racun semacam itu, kita bisa meramunya. Kita memiliki lebih dari 300 orang di suku 1000 racun. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa meramunya. Hanya butuh waktu. Kata salah satu elit klan 10.000 racun. Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan? Mata banyak orang kembali berbinar. 1 bulan sudah cukup. Kata seorang jenius dari klan 1000 racun. Baiklah, kalau begitu kita akan berpencar. Kalian buat racunnya, dan kita akan menangkap ras manusia naga. Akan lebih baik jika kita bisa menangkap 2 naga dewa yang asli. Baiklah, ayo berangkat. Setelah itu, para teladan dari berbagai ras terpecah belah. Beberapa dari mereka membantu klan racun yang berjumlah 1000 menemukan bahan-bahan untuk membuat racun, sedangkan yang lainnya pergi menangkap para naga dan naga suci. Lu Ming telah melihat rencana semua orang dan penggunaan giok dewa mimpi. Dia benar-benar akan menangkap manusia naga dan naga suci. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak melakukan apapun. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap ras manusia naga dan naga suci, kemampuannya terbatas dan dia tidak bisa menyelamatkan keduanya. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar setengah bulan kemudian, banyak dari mereka yang pergi untuk menangkap orang-orang naga dan naga dewa kembali. Haha, aku berhasil menangkap naga surgawi bercakar 8. Seorang pemuda tertawa. Dia adalah Jin Lu dari ras King Kong. Bab 3647 Naga Melahap Ular. Pada saat ini, Jin Yan telah berubah menjadi sosok setinggi puluhan ribu meter dan berjalan di dasar laut. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan dia memegang naga surgawi di salah satu tangannya. Itu adalah naga surgawi bercakar 8. Naga surgawi bercakar 8 itu terus-menerus menggeliat dan berjuang. Ia meraung marah tetapi tidak dapat melepaskan diri. Perbedaan antara kultivasinya dan Jin Lu terlalu besar. Naga surgawi bercakar 8. Hahaha, hebat sekali. Ular pemakan naga itu pasti akan melahapnya jika melihatnya. Kali ini, tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Banyak orang tertawa. Garis keturunan naga surgawi bercakar 8 lebih terkonsentrasi, sehingga secara alami lebih menarik perhatian ular pemakan naga. Dia percaya bahwa ular pemakan naga tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat naga surgawi bercakar 8. Dalam setengah bulan berikutnya, orang-orang terus kembali. Akan tetapi,
tidak seorang pun berhasil menangkap naga suci itu. Naga-naga suci yang muncul di planet induk klan naga adalah para jenius klan naga yang telah disegel oleh para ahli klan naga saat itu. Mereka setidaknya adalah naga-naga suci bercakar 8, dan jumlahnya tidak banyak. Tidak akan mudah menemukan mereka jika mereka bersembunyi. Akan tetapi, mereka berhasil menangkap sejumlah besar ras manusia naga. Ketika bulan itu habis, suku seribu racun juga telah kembali. Bagaimana perkembangan racunnya? Seseorang bertanya dengan cepat. Jangan khawatir, itu sudah disempurnakan. Selain itu, untuk berjaga-jaga, kami telah menyempurnakan 36 pil sekaligus. Nanti, kami akan memasukkan lebih banyak manusia naga, satu di setiap pil, untuk berjaga-jaga. Kata salah satu elit klan 10.000 racun. Selanjutnya kelompok itu mulai membuat persiapan dengan menaruh racun pada ras manusia naga dan naga surgawi bercakar 8. Para manusia naga dan naga dewa bercakar 8 ini semuanya berada di bawah kendalinya. Mereka tidak bisa bergerak atau melawan. Setelah menaruh racun, ia mulai menyiapkan si peracun. Mereka yang kultivasinya lemah tentu tidak berani pergi. Pada akhirnya, mereka memilih sekelompok orang dengan kultivasi dan kecepatan tinggi untuk masuk. Orang-orang ini sangat siap dan membawa berbagai harta karun yang dapat meningkatkan kecepatan mereka. Misalnya, rune yang dapat meningkatkan kecepatan, senjata suci yang dapat meningkatkan kecepatan, dan seterusnya. Begitu mereka benar-benar siap, orang-orang ini membawa ras manusia naga dan naga surgawi bercakar 8 dan bergegas kembali ke parit sementara yang lain menunggu dengan tenang. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Tidak lama kemudian, dia melihat orang-orang yang baru masuk bergegas keluar. Bagaimana? Seseorang bertanya dengan cepat. Saya telah menyiapkan satu set bendera formasi di dalam yang dapat diamati. Setelah seorang pemuda selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat giok. Jimat giok itu bersinar, dan sebuah gambar muncul. Di dalam parit yang dalam dan gelap, 8 naga dewa bercakar 8 dan ras manusia naga terlempar ke tanah. Lokasi itu mungkin tempat mereka memburu kepiting raksasa saat itu, atau mungkin sedikit lebih jauh. Semua mata tertuju pada gambar itu. Apakah mereka bisa menarik perhatian ular pemakan naga? Mereka tidak menyadari bahwa Luming diam-diam muncul tidak jauh dari sana dan telah melihat segalanya. Waktu berlalu dengan cepat dalam suasana yang tegang. Tiba-tiba, sebuah benda besar muncul dalam kegelapan. Telah muncul. Banyak orang terkejut. Makhluk besar itu adalah ular pemakan naga. Mata ular pemakan naga itu dipenuhi dengan keserakahan. Ia menatap naga surgawi bercakar 8 dan para manusia naga sebelum berenang ke arah mereka. Kemudian, lidah ular merah menjulur keluar dan melilit naga surgawi bercakar 8 sebelum menelannya. Setelah menelannya, ular pemakan naga itu masih belum puas. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan daya isap yang kuat, menelan manusia naga yang tersisa ke dalam mulutnya satu persatu. Baiklah, penonton bersorak dan terus menunggu dengan gugup. Bisakah racun itu benar-benar menyembuhkan ular pemakan naga? Dengan cepat sekali, jawabannya diberikan. Kurang dari semenit setelah ular pemakan naga melahap naga surgawi bercakar 8 dan ras manusia naga, ular pemakan naga mengeluarkan desisan dan menggeliat serta berguling-guling di tanah. Air mengaduk air berlumpur, dan tanah berguncang. Bahkan dari jarak sejauh itu, mereka dapat merasakannya dengan jelas. Wajah banyak orang menjadi pucat. Untungnya, mereka berada sangat jauh. Ular pemakan naga itu lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ular pemakan naga itu terus berguling selama setengah jam sebelum gerakannya melambat. Pada akhirnya, ia tergeletak di tanah, tak berdaya dan tak bergerak. Apakah dia meninggal? Seseorang bergumam, memperlihatkan ekspresi bingung. Dia pasti sudah mati. Ular pemakan naga itu punya makan yang besar. Dia sudah menelan semua racunnya. Tidak peduli seberapa kuat dia sudah mati. Seorang pemuda dari klan 10.000 racun mencibir. Dia sangat percaya diri. Ayo masuk. Melihat ular pemakan naga itu telah diracuni, beberapa orang tak kuasa menahan diri untuk terbang ke dalam parit. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka semua terbang ke dalam parit, takut bahwa mereka akan selangkah lebih lambat daripada yang lain. Luming juga mengikuti dari kejauhan. Tak lama kemudian mereka pun masuk ke dalam parit itu dan melihat ular pemakan naga. Ular pemakan naga itu sangat besar, dan tidak diketahui berapa panjangnya.
Ia tergeletak lemas di tanah, seolah-olah ia telah kehilangan semua napasnya. Tanahnya penuh lubang, dengan lubang-lubang panjang muncul satu demi satu. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Seseorang bergumam. Perlu diketahui bahwa semua yang ada di planet induk klan naga sangatlah padat. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan planet lain. Ini adalah planet yang lahir ketika dunia pertama kali diciptakan. Di palung samudera ini, bebatuan menjadi lebih keras karena tekanan air yang kuat sepanjang tahun. Batu-batu itu seperti logam suci. Sebelumnya, ketika semua orang bertarung dengan binatang laut, kekuatan yang menghantam bebatuan ini hanya meninggalkan bekas cahaya. Akan tetapi, ular pemakan naga telah mengubah parit itu menjadi tanah tandus, yang menunjukkan betapa kuatnya parit itu. Hehe, sekuat apapun dia akan tetap mati diracuni oleh klan seribu racunku. Para kesayangan surga dari klan seribu racun semuanya bangga. Mereka datang ke sisi ular pemakan naga dan mencibir. Yang lainnya juga terbang melewati kepala ular pemakan naga. Pada saat ini, ular pemakan naga yang tadinya lumpuh dan tidak bergerak, tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, tubuhnya yang besar terpelintir, dan kepalanya yang besar, yang seperti gunung kecil, menabrak sekelompok pemuda di sampingnya. Wah! Dengan ledakan keras, para pemuda itu terpental dan tewas di tempat. Dalam sekejap, sedikitnya puluhan kesayangan surga dari berbagai ras tewas. Suku seribu racun adalah yang paling menderita. Mereka adalah yang paling dekat dengan tempat kejadian, dan lebih dari separuh orang yang terbunuh adalah dari suku seribu racun. Kejadiannya begitu tiba-tiba, hingga yang lain menjadi takut setengah mati. Ah, tidak bagus, ular pemakan naga masih hidup. Dia pura-pura mati tadi. Lari, para teladan berbagai ras meraung. Ya, ular pemakan naga itu mengeluarkan raungan melengking. Tubuhnya yang besar meliuk dan menerjang maju. Pada saat yang sama, ia mengibaskan ekornya dan mencambuk beberapa makhluk kesayangan surga. Suara ledakan terdengar terus-menerus saat para pahlawan berjatuhan. Blokir itu. Membunuh. Mati. Teriak seseorang. Cahaya surgawi yang menyilaukan meledak dan melesat ke arah ular pemakan naga. Sebuah ledakan besar terjadi di area tersebut, dan air laut melonjak. Pada akhirnya, diblokir. Mata banyak orang berbinar. Jangan panik, semuanya. Ular pemakan naga ini sangat beracun dan tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Ia bagaikan anak panah yang siap melesat. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Seseorang meraung. Itu adalah makhluk berkepala dua serigala. Bab 3648, Aula Penyu Surgawi. Suku serigala berkepala dua merupakan salah satu suku terkuat di tanah tak ternoda. Orang ini juga telah memasuki planet induk ras naga lebih dari 30 tahun yang lalu. Dia sangat kuat dan kultivasinya bisa dikatakan mengerikan. Dia telah mencapai dewa surgawi tingkat ke-7 yang menakjubkan. Kedua kepala serigala itu meraung dan cahaya suci keluar dari mulut mereka, menghalangi serangan ular pemakan naga. Banyak mata orang berbinar ketika melihat ini. Benar saja, ular pemakan naga memang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jika sebelumnya, serigala berkepala dua itu pasti tidak akan mampu menghentikannya. Namun sekarang, dia bisa memblokirnya. Ayo kita bergabung dan membunuhnya. Jinlu dari ras Vajra juga berhenti. Tinju Vajra suci. Jinlu meraung. Tubuhnya membesar, dan cahaya surgawi menyilaukan. Dia meninju dengan kedua tinjunya, dan air laut meledak. Kekuatan tinju yang mengerikan diarahkan pada ular pemakan naga. Teknik pedang salju terbang. Cahaya bilah dingin yang membanggakan. Dalam sekejap, segala macam serangan yang mengerikan dilancarkan ke arah ular pemakan naga. Semua kesayangan surga telah bergabung. Segala macam serangan membentuk rentetan serangan yang dahsyat. Akhirnya, ular pemakan naga itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan terguling. Sisik-sisik di tubuhnya hancur, dan luka-luka muncul di tubuhnya. Serang kepala dan bagian vitalnya. Favorit surga dari ras serigala berkepala dua itu berteriak. Ia berubah menjadi serigala raksasa berkepala dua. Ia sangat cepat. Ia melompat ke udara dan bergegas menuju kepala ular pemakan naga. Dua sinar cahaya surgawi melesat keluar dari mulutnya dan menghantam mata ular pemakan naga itu, menghancurkan salah satunya. Ular pemakan naga mendesis dan menjentikkan lidahnya, mencoba melilit serigala berkepala dua, tetapi dapat dihindari dengan mudah. Kekuatan ular pemakan naga itu memang telah menurun drastis.
Kecepatan serangannya telah sangat berkurang, dan ia tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan serigala berkepala dua itu. Ular pemakan naga itu mengeluarkan raungan enggan, tetapi hasilnya sudah diputuskan. Racun klan Seribu Racun memang sangat kuat. Racun itu telah melukainya dengan parah, dan efek racunnya masih terasa. Kekuatannya sudah tidak banyak lagi. Hasilnya sudah diputuskan. Di bawah pengepungan begitu banyak ahli kesombongan surga, ular pemakan naga itu penuh luka. Beberapa menit kemudian, ular pemakan naga itu jatuh dengan keras ke tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Kali ini, ia benar-benar mati. Binatang terkutuk. Klan Seribu Racun sangat marah. Mereka melambaikan tangan, mengirimkan gas beracun ke hidung ular pemakan naga. Serangan mendadak ular pemakan naga tersebut telah menewaskan sedikitnya puluhan dari para jenius klan 10.000 racun, yang membuat mereka teramat marah. Namun, yang lainnya tidak peduli. Menurut mereka, semakin banyak anggota klan 1000 racun yang mati, semakin sedikit pula persaingannya. Pada saat ini, beberapa orang sudah bergegas menuju Istana Naga. Ayo pergi. Yang lainnya juga bereaksi dan terbang satu demi satu. Tentu saja, kali ini, semua orang lebih berhati-hati dan menyiapkan lapisan pertahanan di depan mereka. Siapa yang tahu jika ada bahaya di dalam? Kalau ular pemakan naga lain keluar, bukankah dia akan muntah darah? Namun, mereka terlalu banyak berpikir. Tidak ada bahaya sama sekali. Tak lama kemudian, mereka tiba di kedalaman parit. Namun, semuanya berhenti di sini. Apakah ini Istana Naga? Seseorang merasa bingung. Sebelumnya, mereka dapat melihat sudut istana dari jauh. Ketika mereka masuk, mereka hanya dapat melihat sudut istana. Ya, itu benar-benar sudut istana. Sisanya terkubur di bebatuan, hanya memperlihatkan satu sudut. Mungkinkah Istana Naga terkubur di bawah tanah? Sepertinya itu sangat mungkin. Sepertinya kita harus menggalinya sendiri. Batu-batu di sini sangat keras. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas. Jelas, pemandangan ini di luar dugaan semua orang. Gerbang Istana Naga tidak mudah untuk dimasuki. Lakukan. Seseorang berkata, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan ingin mulai menggali batu-batuan. Tunggu sebentar, seseorang tiba-tiba memanggil. Ada apa? Seseorang bertanya. Saya merasa ada yang tidak beres. Apakah Anda merasakan tanah berguncang? Seorang pria muda dengan telinga yang sangat besar berkata. Ini adalah favorit ras bertelinga besar. Tanah berguncang. Banyak orang yang bingung, tetapi sebagian besar bersikap serius. Mereka tahu bahwa orang-orang dari ras bertelinga besar memiliki bakat alami dan indera pendengaran yang sangat kuat. Mereka dapat mendengar gerakan yang sangat halus yang tidak dapat didengar oleh orang biasa. Mundur. Beberapa orang sedikit takut dan langsung mundur. Yang lainnya mengikuti dan mundur agak jauh. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, suara teredam terdengar. Kali ini semua orang mendengarnya. Mundur. Kerumunan itu mundur lagi karena mereka merasakan suara gemuruh itu datang dari bawah kaki mereka. Detik berikutnya, suara gemuruh itu semakin keras. Kemudian, retakan muncul di tanah. Semakin banyak retakan muncul dan segera menutupi tanah. Ledakan, 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 bang bang bang. Ledakan keras terdengar terus-menerus. Tanah meledak dan batu-batu berhamburan kemana-mana. Kemudian, sebuah istana besar muncul dari tanah. Istana Naga sedang bangkit. Istana Naga akan segera muncul. Banyak orang berteriak kaget sekaligus gembira. Mereka tidak menyangka Istana Naga akan muncul dengan sendirinya tanpa mereka menggali. Ini hebat. Namun tiba-tiba, suara semua orang terhenti. Semua orang, termasuk Lu Ming, tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka dan menatap lurus ke depan. Lebih tepatnya, mereka menatap ke bagian bawah istana. Makhluk raksasa muncul di bawah istana. Itu seekor kura-kura. Itu adalah seekor kura-kura besar, dan di punggungnya terdapat Istana Naga. Istana Naga legendaris itu sebenarnya sedang duduk di punggung seekor kura-kura. Yang terpenting adalah kura-kura itu masih hidup. Ia membuka matanya dan menatap Lu Ming dan yang lainnya. Otot semua orang menegang, seolah jantung mereka akan berhenti berdetak. Istana Naga legendaris sebenarnya dibangun di atas punggung seekor kura-kura besar. Seberapa kuatkah kura-kura ini? Pada saat ini, para teladan berbagai ras memiliki ekspresi yang sangat jelek.
Tak perlu dikatakan lagi, kura-kura ini sangat kuat. Ia mungkin bisa memusnahkan semua orang yang hadir hanya dengan satu tarikan napas. Tubuh semua orang menegang, tidak berani bergerak atau bahkan bernapas. Adapun melarikan diri, itu tidak mungkin. Melarikan diri dari kehidupan semacam itu niscaya sama saja dengan mengundang kematian, dan mustahil untuk melarikan diri. Akan tetapi, kura-kura raksasa itu tampaknya tidak tertarik pada mereka. Dia membawa istana naga dan setelah dia muncul, dia terus berbaring di tanah dengan mata tertutup. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia telah berubah menjadi batu besar. Semua orang saling memandang. Namun dia akhirnya menghela napas lega. Apa yang terjadi? Apakah kura-kura ini tidak peduli dengan kita? Mungkin dia sengaja keluar dan membuat istana naga muncul agar kita bisa masuk. Ada hal seperti itu. Semua orang sangat bingung, tetapi untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Lucu sekali, terlalu berbahaya untuk naik sekarang. Semua orang memandang istana naga di depan mereka, dan situasinya menemui jalan buntu. Semua orang menunggu yang lain untuk melangkah maju dan menguji kemampuannya, tetapi siapa yang sebodoh itu? Bab 3649, Istana Naga yang Kosong. Begitu saja, kebuntuan berlanjut selama beberapa jam, dan tidak ada seorang pun yang bergerak. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengendalikan serangga berbisa dan pergi ke sana untuk mengujinya. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Itu masih seseorang dari suku Seribu Racun. Masyarakat klan Seribu Racun biasanya menyimpan beberapa serangga beracun untuk digunakan melawan musuh. Baiklah, saya akan mencobanya. Mata yang lain berbinar. Kemudian, seorang pemuda dari klan Seribu Racun melambaikan tangannya, dan selusin serangga beracun muncul. Ada kelabang, kalajengking, dan laba-laba. Selusin serangga beracun itu terbang menuju istana naga. Suara mendesing. Orang-orang lainnya mundur secara tertib. Keajaiban klan 10.000 racun tak bisa berkata apa-apa. Di bawah tatapan semua orang yang gugup dan penuh harap, lebih dari selusin jenis serangga beracun memasuki istana naga. Dia baik-baik saja. Kura-kura itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah ia benar-benar berubah menjadi batu. Dia dapat melihat bahwa gerbang istana naga terbuka, dan selusin serangga beracun merangkak ke dalam gerbang dan menghilang. Kura-kura itu masih tidak bergerak. Itu benar-benar mungkin, kita bisa masuk. Mata beberapa orang berbinar, tetapi mereka tetap tidak berani melangkah maju. Coba masukkan 2 hewan peliharaan lagi. Seseorang mengingatkan. Serangga beracun hanyalah serangga. Meskipun mereka bisa masuk, mereka tetap tidak merasa nyaman. Pada akhirnya, beberapa dari mereka mengeluarkan hewan peliharaan mereka. Beberapa orang membawa hewan peliharaan mereka sehingga mereka bisa bertarung bersama-sama pada saat-saat kritis. Beberapa hewan peliharaan yang lebih besar, yang penuh semangat, bergegas ke gerbang istana naga, tetapi mereka masih baik-baik saja. Sepertinya dia baik-baik saja. Ayo, kekayaan datang dari bahaya. Kalau kita takut ini dan itu, bagaimana kita bisa bercocok tanam? Akhirnya, beberapa orang yang lebih berani tidak tahan lagi. Mereka menahan aura mereka dan bergegas menuju gerbang istana naga. Mereka bergegas melewati gerbang dan masih baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Kali ini, semua orang tidak bisa duduk diam dan bergegas ke gerbang istana naga. Lu Minghe mengikuti kerumunan dan bergegas ke gerbang istana naga. Istana naga itu sangat besar. Tidak diketahui berapa mil yang dibutuhkannya. Bahkan gerbangnya pun sangat besar. Mereka tidak akan ada bedanya dengan setitik debu jika mereka menerobos gerbang itu. Tanpa ada yang aneh, mereka berhasil menerobos pintu. Di balik pintu itu ada koridor besar yang mengarah ke berbagai arah. Suara mendesing. Dengan sekejap tubuh mereka, para kesayangan surga dari berbagai ras bergegas menuju koridor yang berbeda. Bukannya tidak ada seorang pun yang memperhatikan Lu Ming, tetapi mereka lebih tertarik pada harta karun istana naga. Para teladan berbagai ras segera menghilang dari istana naga yang besar. Lu Ming juga memilih koridor dan berlari. Rumah-rumah di istana naga sangat besar. Hal ini mungkin disebabkan oleh besarnya ras naga, sehingga rumah-rumah tersebut dibangun sangat besar. Ada banyak istana dan aula, satu demi satu. Lu Ming melewati beberapa aula berturut-turut tetapi kecewa. Dia tidak mendapatkan apapun. Di mana harta karunnya? Tidak ada harta karun di istana naga yang besar.
Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa di sini. Ini istana naga. Bohong kan? Sial. Banyak orang yang mengumpat dan bersumpah. Hasilnya mungkin sama seperti Lu Ming, mereka tidak mendapatkan apapun. Bukan berarti ada orang yang sudah sampai di sana sebelum dia. Ada beberapa istana yang belum pernah dimasuki siapapun. Lu Ming tidak menemukan apapun setelah dia masuk. Semua orang tidak mau menerima ini. Dia datang ke istana naga dengan susah payah, tetapi apakah dia akan kembali dengan tangan kosong? Kelompok itu terus melangkah lebih jauh ke dalam istana naga. Mungkin ada gudang harta karun di istana naga, dan semua harta karun disimpan di gudang harta karun itu. Kelompok itu terus mencari, tetapi setelah beberapa jam, mereka kecewa. Tidak ada apa-apa. Mereka mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan apapun. Itu adalah istana naga yang kosong. Ada penemuan di balik istana naga. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang bergegas ke belakang istana naga. Seseorang baru saja mengirim pesan di ruang mimpi, mengatakan bahwa ada penemuan besar di balik istana naga. Tentu saja, Lu Ming juga melihatnya. Dia juga berjalan menuju bagian belakang istana naga. Setelah berkeliling di banyak istana, bidang penglihatannya tiba-tiba melebar. Sebuah ruang kosong muncul di depan Lu Ming. Ruang terbuka ini sangat luas dan orang tidak dapat melihat ujungnya. Pada saat ini, sejumlah besar orang sudah berkumpul di ruang terbuka. Para teladan berbagai ras semuanya telah datang. Setiap orang dengan hati-hati mengukur ruang kosong di bawah kaki mereka. Lu Ming juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ruang terbuka ini sangat aneh. Ada garis-garis di tanah. Garis-garis ini melengkung tidak beraturan, tetapi saling terjalin, membentuk pola yang aneh. Itu seperti pola di punggung kura-kura. Ini seharusnya sebuah arai. Seseorang membuat suatu kesimpulan. Formasi seperti apa? Seseorang bertanya. Ini seperti portal. Selama Anda membuka portal ini, Anda dapat pergi ke suatu tempat. Orang tadi berkata, formasi yang mirip dengan gerbang teleportasi. Mata banyak orang berbinar. Mereka semua memikirkan tempat yang sama. Perbendaharaan Istana Naga. Itu benar. Tidak ada apapun di Istana Naga. Mungkinkah semua harta karun telah dipindahkan ke satu tempat, dan gerbangnya adalah susunan di depannya? Bisakah formasi ini dipatahkan? Seseorang bertanya. Aku butuh waktu. Seharusnya tidak sulit. Seorang pria muda menjawab. Paragon di sini berasal dari semua ras utama di alam semesta purba, dan mereka semua pandai dalam hal yang berbeda. Beberapa ras sangat bagus dalam formasi. Baiklah, mari kita mulai. Semua orang berkata, agak tidak sabar. Setelah itu, mereka yang ahli dalam formasi mulai mempelajarinya. Wus! Tiba-tiba, beberapa sosok melintas dan mengelilingi Lu Ming. Lu Ming, kau benar-benar berani datang. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sebelumnya. Sekarang, mati saja. Jin Yan berkata dengan dingin. Suaranya penuh dengan niat membunuh. Yang lainnya juga merupakan para jenius teratas dari ras King Kong. Orang lain pun turut melihat. Kemudian, dengan sekejap, beberapa orang lagi bergegas mendekat. Aura mereka yang kuat menyelimuti Lu Ming. Anak ini milikku. Salah satu pemuda berlengan 8 itu mencibir. Dia juga merupakan salah satu dewa kesayangan surga yang memasuki planet induk ras naga lebih dari 30 tahun yang lalu. Dia telah mencapai tahap ke-6 alam dewa surgawi dan kemampuannya tidak lebih lemah dari Jin Yan. Orang ini juga membawa beberapa anggota klan yang kuat dan mengepung Lu Ming. Baguslah. Kekuatan anak ini tidak lemah. Jika kamu dan aku bekerja sama, kita akan memiliki peluang yang lebih besar. Kata Jin Yan. Hitung aku ikut. Suara dingin lainnya terdengar. Seorang pemuda berkulit hijau berjalan mendekat. Jelaslah bahwa orang ini adalah tanaman merambat. Rambutnya terbuat dari tanaman merambat yang menari-nari seperti ular kecil. Lu Ming pernah membunuh seorang jenius dari klan anggur. Orang ini akan membalas dendam untuk klan anggur. Dia juga seorang pakar tingkat atas. 3 ahli tingkat atas dan lebih dari 10 ahli mengerikan lainnya menahan Lu Ming. Di sekitar mereka, ada ahli tingkat atas lainnya, seperti serigala berkepala 2, yang tidak berpartisipasi. Bukannya orang-orang ini tidak mau berpartisipasi, tetapi mereka ingin duduk di gunung dan menyaksikan para harimau bertarung, serta menuai hasilnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tidak akan tergoda dengan syarat yang diajukan oleh manusia bersayap. Bab 3650,
metode untuk menghancurkan formasi. Ekspresi Lu Ming berubah dingin. Apakah orang-orang ini benar-benar mengira dia buah kesemek lembut yang dapat mereka remas sesuka hati? Membunuh. Tiba-tiba, Lu Ming bergerak. Ia menginjak sepatu pemadam angin dan melesat ke satu arah. Cahaya tombak yang menyilaukan melesat ke arah itu. Siapa yang menyerang pertama kali mendapat keuntungan. Namun, Jin Lu dan yang lainnya sudah siap. Begitu Lu Ming bergerak, Jin Lu dan yang lainnya juga bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura yang kuat meledak, dan Jin Lu dan yang lainnya diselimuti cahaya terang. Anak ini mencoba melarikan diri. Hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Jin Lu dan para ahli dari klan anggur menerkam Lu Ming sambil meraung marah. Kekuatan pukulan yang mengerikan dan tanaman merambat berwarna hijau zamrud semuanya ditujukan pada Lu Ming. Ledakan. Lu Ming segera mengeluarkan pintu dominasi dan menggunakannya sebagai perisai. Serangan Jin Lu dan paragon dari klan anggur mendarat di pintu dominasi, menyebabkannya berguncang. Namun, pintu dominasi telah memutuskan dua belenggu, sehingga berhasil memblokir serangan Jin Lu dan paragon dari klan anggur. Memanfaatkan kesempatan itu, Lu Ming berbalik dan bergegas ke arah lain. Ding ling ling. Saat ia bergegas keluar, lonceng kejahatan surgawi berbunyi. Serangan jiwa lonceng kejahatan surgawi menyebar ke segala arah. Jin Lu dan dua lainnya tidak terpengaruh, tetapi yang lainnya membeku di tempat. Kebuntuan semacam itu telah menentukan nasib mereka. Wus, wus. Tombak Dewa Tirani itu berubah menjadi dua pancaran tombak yang menyilaukan dan menusuk ke arah dua keajaiban ras yang memiliki banyak tangan. Dalam ras yang memiliki banyak lengan, ada yang memiliki 4 lengan sementara yang lain memiliki 6 lengan. Semakin banyak lengan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula bakatnya. Dua anggota ras berlengan banyak yang ditikam Lu Ming sama-sama memiliki 6 lengan. Mereka sangat berbakat dan memiliki kultivasi dewa-dewa tingkat keempat. Mereka adalah para jenius teratas yang baru saja memasuki planet induk ras naga. Namun, menghadapi Lu Ming saat ini, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Puff, puff. Dengan dua ledakan keras, darah berceceran di mana-mana. Dua orang jenius ras multi senjata itu tewas di tempat. Brengsek. Monster ras berlengan 8 yang berinkarnasi itu meraung marah. 8 tangannya bersinar dan masing-masing dari mereka melancarkan serangan mengerikan ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Lu Ming menggoyangkan tombak Dewa Tirani dan terus melawan. Orang ini benar-benar kuat. Lu Ming telah menggunakan semua kekuatannya tetapi dia hanya bisa menahan serangan lawannya. Pada saat yang sama, Jin Lu dan si jenius dari klan anggur juga menyerbu ke depan. Kalian semua, mundur saja. Dukung saja serangannya. Jin Ye berteriak. Di antara mereka yang hadir, hanya 3 ahli tingkat atas yang dapat bertarung dengan Lu Ming. Jika yang lain maju, mereka mungkin akan dibunuh oleh Lu Ming. Oleh karena itu, Jin Lu meminta yang lain untuk bersembunyi lebih jauh. Dia hanya perlu mengganggu Lu Ming. Beberapa pemuda dari ras Yama Emas dan ras berlengan banyak mundur dengan cepat, mencoba menjauhkan diri dari Lu Ming. Adapun Jin Lu dan 2 orang lainnya, mereka melancarkan badai serangan. Membunuh. Lu Ming mengaktifkan pintu dominasi dengan sekuat tenaga. Sebuah pusaran muncul di pintu dominasi, dan suara gemuruh keras terdengar dari dalam. Kemudian, sebuah lengan yang ditutupi sisik terentang dan meraih Golden Phoenix. Ledakan. Jin Lu melayangkan pukulan ke lengan di pintu dominasi. Kemudian, Lu Ming mengayunkan tombak Dewa Tiran dan menusuk Jin Lu. 2 serangan berturut-turut memaksa Jin Yan mundur. Lu Ming mengambil kesempatan untuk bergegas melewatinya. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Suara samar Lu Ming terdengar. Dia segera menjauhkan diri dari Jin Lu dan yang lainnya. Lu Ming bukanlah tandingan bagi 3 ahli tersebut. Namun, jika dia ingin pergi, pihak lain tidak akan mampu menghentikannya dengan kecepatan sepatu bot penghancur angin. Sialan, jangan pergi kalau kau punya nyali. Jin Ye meraung. Apakah kalian bodoh atau aku yang bodoh? Kalian bertiga, dewa tingkat 6, mengeroyokku dan masih ingin aku tetap tinggal. Kalian benar-benar jenius. Lu Ming mengucapkan kata ajaib dengan sangat jelas, nadanya penuh sarkasme. Hal ini membuat ekspresi Jin Lu dan yang lainnya menjadi jelek. Lihat, apa ini? Tiba-tiba terdengarlah teriakan. Semua orang melihat ke arah suara itu dan tercengang.
Dua keajaiban ras berlengan banyak yang dibunuh Luming sebelumnya tergeletak di tanah. Darah mereka mengalir keluar dan diserap oleh tanah. Di tanah, pola-pola itu bersinar dengan cahaya merah darah seolah-olah mereka hidup. Aku tahu, cara untuk menghancurkan susunan ini sangat mudah. Kau hanya perlu menumpahkan darahmu ke dalamnya. Salah seorang pemuda yang telah merusak barisan sebelumnya berteriak. Semua orang terkejut. Dia hanya perlu menuangkan darahnya ke atasnya. Cara ini sangat mudah. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan. Ternyata seseorang tiba-tiba menyerang orang di sampingnya. Sialan, beraninya kau, orang-orang suku ikan terbang, pergilah ke neraka. Kamu menyerang secara diam-diam, kamu sungguh hina. Kekacauan tiba-tiba terjadi. Semua favorit surga berasal dari ras yang berbeda. Banyak ras yang saling dendam. Sebelumnya, karena tujuan yang sama, dan karena ras lain mengawasi dengan penuh rasa ingin tahu, mereka tidak bergerak. Sekarang setelah mereka tahu bahwa cara untuk menghancurkan susunan itu adalah dengan menumpahkan darah, beberapa orang tidak dapat menahannya lagi. Mereka menyerang secara langsung dan membunuh orang-orang yang memiliki dendam. Gunakan darahmu untuk mengaktifkan formasi. Aku memanfaatkan ibumu. Aku memanfaatkanmu lebih jauh. Bunuh. Pergilah ke neraka. Suasana menjadi kacau karena semua orang bertarung dengan sengit. Jin Lu, anak ajaib dari ras yang memiliki banyak tangan, dan yang lainnya juga berhenti menyerang Luming dan tetap bersama orang-orang mereka sendiri untuk menghindari dibunuh oleh orang lain. Itu karena beberapa orang jenius yang mengerikan juga telah bergerak. Beberapa makhluk mengerikan lainnya ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Luming tetapi mereka tidak punya pilihan selain berhenti sekarang. Dalam pertempuran yang kacau itu, sejumlah besar kesayangan surga dari berbagai ras terbunuh. Hanya dalam waktu singkat, ratusan orang tewas. Orang-orang ini jatuh ke tanah, darah mereka mengalir keluar dan diserap oleh tanah. Darah mengalir sepanjang garis di tanah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika semua pola itu dipenuhi darah, pilar cahaya tiba-tiba melesat ke langit. Seluruh tanah bersinar, dan bahkan ada sedikit getaran. Formasi besar akan segera terbuka. Seseorang berteriak, dan banyak orang segera berhenti berkelahi dan mundur ke lingkungan sekitar. Namun, beberapa dari mereka bermata merah karena pembunuhan itu. Karena mereka sedang bertarung, mereka tampak seolah-olah bertekad untuk membunuh lawan mereka. Kaca, tanah berderit, dan retakannya tampak akan terbuka. Pada saat yang sama, aura panas menyebar. Aura yang membakar ini amat panas dan banyak orang merasa tubuh mereka terbakar. Pada saat ini, mereka yang masih bertempur tidak berani melanjutkan pertempuran. Mereka berhenti dan bergegas ke sisi yang tidak ada barisan. Tempat-tempat tanpa pola apapun sama sekali tidak panas, aneh sekali. Pada saat itu, tanah sudah berubah menjadi merah menyala, seolah-olah ada api yang berkobar. Setelah beberapa saat, dengan suara ledakan keras, tanah meledak. Kemudian, lorong gelap gulita dengan cahaya merah menyala muncul di depan semua orang.